Halo semua, selamat pagi Bude, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Bano, NIM 1711911, kelas A, semester 2, program studi pendidikan musik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas profesi tentang urgensi supervisi klinis, dan yang kedua tentang teknik komunikasi dalam supervisi klinis, dan yang terakhir adalah komunikasi klinis. Yang pertama, urgensi supervisi klinis. Yang perlu kita tahu, supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan melalui siklus yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajarannya dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Maka, pada urgensi supervisi klinis ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menghindarkan guru dari jebakan penurunan motivasi dari kinerja dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, menghindarkan guru dari upaya menutupi kelemahannya sendiri melalui cara-cara dialog terbuka dengan supervisornya. Yang ketiga, menghindari ketiadaan respon dari supervisor atau praktek profesional yang telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik atau yang masih di bawah standar. Yang keempat, mendorong guru untuk selalu adaptif terhadap kemajuan iptek dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, menjaga konsistensi guru agar tidak kehilangan identitas diri sebagai penyanggang profesi yang terhormat dan bermanfaat bagi kemajuan generasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teknik komunikasi dalam supervisi klinis. Teknik berkomunikasi dalam supervisi klinis tentunya ada tugas-tugas yang profesional, dan supervisor pembelajaran berkomunikasi dengan guru yang disupervisi. Ahli komunikasi umumnya sependapat bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Unsur-unsur itu tidak terpisahkan satu sama lain. Di dalam proses komunikasi antara supervisor dengan guru selalu melibatkan penyampai informasi, penerima informasi, dan sebaliknya. Pesan yang diinformasikan atau pesan-pesan perbaikan, ajakan, dan sebagainya, atau tanda-tanda yang digunakan, bahasa yang saling dimengerti, kemungkinan gangguan, dan pada saat respon adalah keharusan. Jika unsur lain ada, akan tetapi penerima tidak memberikan respon, maka proses komunikasi antara supervisor dengan menjadi tidak berarti. Jika antara pimpinan sebagai supervisor dengan bawahan sebagai penerima pesan, itu tidak ada kesalingpahaman bahasa, maka komunikasi antara pimpinan dengan bawahan akan mengalami kegagalan. Yang terakhir yaitu komunikasi klinis. Jadi perlu kita tahu, komunikasi artinya komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia yaitu tentang penyampaian segala perasaan, kebijakan, dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi klinis dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, evaluasi deskripsi. Supervisor yang cenderung memberi penilaian terhadap guru binaannya akan menghadapi reaksi yang defensif dari penerima pesan itu.
Sebaliknya, supervisor yang memberi penjelasan secara deskriptif akan memperoleh respon positif dari guru binanya. Karena itu, penyampaian pesan-pesan yang bersifat deskriptif atau lebih efektif dibandingkan dengan yang bersifat evaluatif. Yang kedua, penguasaan permasalahan. Supervisor yang bersikap sebagai penguasa atau pimpinan yang otoriter akan membuat guru binanya menjadi inferior dan defensif. Supervisor yang berbicara bersifat ingin memecahkan berbagai masalah akan disambut secara positif dan konstruktif oleh guru yang disupervisi. Yang ketiga, manipulasi spontanitas. Supervisor selaku penyampaian pesan yang bernada manipulatif atau bersikap ada udang di balik batu akan disambut dengan sikap negatif oleh guru dan tidak mungkin menciptakan suasana komunikatif antar sesama mereka. Jika komunikasi dilakukan oleh supervisor secara jujur, spontanitas dan sungguh-sungguh akan disambut dengan sikap positif oleh guru. Proses komunikasi antara supervisor dengan guru binaannya akan berlangsung secara komunikatif. Yang keempat, tidak memperhatikan. Sikap dingin seseorang supervisor atau menyampaikan informasi akan ditanggapi oleh guru sebagai penerima informasi secara tidak penuh, dan dengan demikian komunikasi tidak akan berjalan secara efektif. Jika supervisor atau penyampaian informasi penuh keseriusan akan ditanggapi oleh guru sebagai penerima informasi secara penuh perhatian. Dengan demikian informasi yang disampaikan oleh supervisor kepada guru binaannya akan dapat diterima dengan baik. Yang berikut, bersikap super atau menyamakan diri. Penyampaian pesan atau supervisor yang berlagak angkuh atau superior tidak akan dapat menyampaikan informasi secara baik kepada guru sebagai penerima pesan karena mereka akan mempunyai kesan bahwa supervisor itu hanya menampakkan egonya. Supervisor yang menghargai guru atau memposisikannya sama dengan dirinya akan mampu menyampaikan informasi secara efektif. Yang terakhir yaitu kaku atau luwes. Supervisor hanya berusaha menawarkan keputusan-keputusan sendiri dengan dalih atau dilihat bersikap demokratis akan membuat guru atau penerima informasi jadi negatif. Jika supervisor bersikap luwes, akan diterima secara luwes pula oleh guru. Dengan demikian komunikasi antara sesama mereka akan berjalan lebih lancar. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.